علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا يا نبي أمر المطهر يتشرف في المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب بلغه الوسيلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ونشكره ونحمده والحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على حبيبنا سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أشهد أن لا معبود بحق في الوجود إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وقدوتنا وأسوتنا وقرة أعيننا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وخليله وصفيه الشفيع المشفع الأمين. أما بعد. Yang dimuliakan keluarga besar Sayyid Maulana Al-Habib Husain bin Jindan, panjang usia, sehat walafiat beserta Umi dan para putra beliau, menantu, berikut cucu, jamaah santri muhibbin, murid dan semua tamu yang hadir luar biasa. Tentunya yang kami muliakan para habaib dzurriyyatu habibina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa sallama, para kiai, para ajengan, para dai, para qari, para ustaz. Luar biasa pertemuan kita siang hari ini, semoga menjadi sebab kita mendapat syafaat dari baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh kekasihku ya Rasulullah, ku harap syafaatmu ya Habib Allah. Oh kekasihku ya Rasulullah, ku harap syafaatmu ya Habib Allah. Bersuara Ishfa'na ya Habibana, Ishfa'na
Muslimin muslimat, berkumpul dengan orang-orang saleh, dengan para alim, para kiai, para habaib, para ajengan, para ustaz, para ahli talabil ilm. Ini adalah salah satu vaksin yang efektif untuk zahiran wa batinan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Muhammad Yahya bin Sharafuddin An-Nawawi rahimahullah di dalam karya besar beliau Al-Adhkar 117 halaman 117 dikatakan di sana bahwasanya ada 5 vaksin yang efektif buat hamba Allah untuk hadapi carut marut dunia. Yang pertama, qiraatul Quran, baca Al-Quran. Khairul a'mal adwamuha wa in qalla, sebaik-baik amal adalah yang dawam, continue, istiqamah, berkelanjutan, berkesinambungan walau sedikit-sedikit. Sakali ngaji Quran 5 baris tapi unggal poe eta leuwih hade tibatan sakali ngaji Quran genep juz ngan genep tahun teu maca deui. Laras kitu manawi. Anu kaduana wa khada'ul batni, mengosongkan perut, dimaknai dipahami dengan 2 makna. Baik dengan puasa sunat macam Senin Kemis atau puasa Nabiullah Dawud alaihi salam, atau juga ketika tidak puasa mengosongkan perut artinya tidak makan berlebihan. Awewe aya awewe. Ye awewe ngara sehat ye, lamun barang dahar apik-apik tong segala dihuapkeun. Omat awewe lamun hayang awet geulis tong ngadahar teuas-teuas model marmer batako keramik ulah. Baraya muslimin muslimat, karena perut yang terlalu kenyang mewaris kemalasan. Sedang kemalasan adalah salah satu penyakit yang hampir semua orang memilikinya. Jangan orang awam, orang alim saja punya sifat malas. Jangan orang bodoh, orang berilmu saja punya sifat malas. Jangan orang yang tidak biasa beramal soleh, yang biasa amal soleh saja masih suka malas. Karena memang ibadah itu karakternya bikhilafi hawa nafsil abad, bertolak belakang dengan keinginan hawa nafsu. Dan cekah hayang mahes lain tahajud. Saya yakin ini yang hadir semua tanpa kecuali nggak ada satupun yang nggak tahu fadilah tahajud. Semua tahu tahajud itu mulia, semua tahu tahajud itu baik. Tapi saya tidak bisa pastikan berapa persen yang mengerjakan tahajud. Cing hayang nanya ke orang dia, komo awewe ya awewe. Kalau tidur malam osok buka wangi osok. Oh alhamdulillah perempuan soleh. Badai naon ya teh? Allahu akbar ngadon kieu. Sugan dedek tahajud boro husnudzon, boro geus muji. Eta tos pipis naon? Obo deui astagfirullah, cing atuh ngisang heula geus. Yang ketiga wa qiyamul lail, berdiri sunat, berdiri salat sunat di waktu malam. Bagi seseorang yang sedang enggak boleh salat macam awewe nu keur men, ya lalaki dengukeun sanajan moal men saliranya kudu apal ilmu namin. Salah satu hak pemajikan kewajiban salaki nyaeta salaki apal ilmu men, sanajan lalaki moal men. Men itu aya 2, kudu nyaho dak poyahna. Ieu tos nikah da can? Jomblo? Oh masya Allah, satu kata buat kalian jomblo, lebok. Masya Allah. Baraya muslimin, hadirin wal hadirat. Mohon. Ya. Biar gampang jalannya buat Habib, jadi saya anjurkan untuk tidak perlu salaman ya. Biar Habib jalannya lancar, biar Habib jalannya mudah. Habib, insya Allah doanya buat Al-Bakir Habib. Amin Allahumma. Kiai. Biar lancar perjalanan, saya anjurkan tidak perlu salaman ya. Bilgulub dengan hati. Biar lancar beliau perjalanan ya. Terima kasih. Hadirkan cinta di hati biar tidak perlu salaman ya. Apalagi sekarang lagi zaman piomongin ya. Salaman itu kurang dianjurkan ya. Kerja mah hariwang lain awan ya. Kalau ada loba sorak, paham dua. Saudara-saudara, mau lelaki mah cempe loba mikir sama sirahna dua. Saudara-saudara, muslimin. Ini pohon deui kan. Oh, men itu lelaki harus tahu bab men. Men itu ada 2. Ada men yang membuat awewe
haram sholat, tapi aya men anu membuat awewe tetap wajib sholat. Men kahiji ngaranna menstruasi, men kedua ngaranna mencret. Saudara-saudara. Kudu didengekeun, jangan ngaco. Padahal ada ngaji tengah poe bisa ngebulu mun-munan balik ieu edan saha disalahkeun. Ulah serius deui lur, santuy na keur corona ge malah kudu happy lah ya. Soalnya, aduh, kumahnya paranoid lah. Tekau pengen bersih, mundur semua. Corona. Padahal lain corona itu sih itu bersih. Dina irung, ayah nu ngoprol garing, getek kali corona tadi gitu. Dina corona itu tapi corona gitu. Komo di Cianjur mah itu ayah komunitas anyar, namanya teh Jakorna, janda korban corona. Bahaya itu bahaya. Jadi randa deh. Astagfirullah. Punten uji usum ya. Saudara-saudara. Ya, janda harus dilestarikan. Saudara-saudara. Ampura. Randa. Ya. Berkualitas atau standar saja? Oke, siap. Berkualitas nyuhun gentilu nulada kareta 2. Berdiri sholat di waktu malam. Kalau bagi perempuan yang lagi men tidak bisa sholat, dia bisa zikir, bisa sholawatan, bisa melakukan hal-hal ibadah lain selain sholat. Yang keempat, wattadarru'u bis sahar. Makanya bangun tidur itu sebelum subuh, jangan keduluan sama subuh, biar ada waktu bagimu untuk merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebelum adzan subuh berkumandang. Yang terakhir, yang kelima, wa mujalasatu shalihin, duduk bersama orang saleh. Ini perintah Allah, wa kunu ma'as sadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Adalah engkau bersama orang-orang yang jujur. Sodako yasduku, satu akar kata dengan as-sadiqin yang menjadi isim fa'il jama' yang memiliki makna tentang sebuah kejujuran. Akan tetapi satu akar kata dengan wazan fa'ilun sadiqun yang artinya teman. Maka maknai, maka fahami, berteman dengan orang jujur, berteman dengan orang soleh ini penting. Sejujur-jujur manusia adalah yang taat kepada Allah, dan sedusta-dusta manusia adalah mereka yang durhaka kepada Allah. Bagaimana orang taat kepada Allah disebut jujur? Dia jujur kepada dirinya bahwa tidak ada satupun di dalam hidupnya, dari hal terkecilnya hingga hal terbesarnya, melainkan dengan kuasa Allah. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun, kama qalahu Asy-Syaikh Muhammad Nawawi bin Ibn Al-Jawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan sedusta-dusta manusia adalah mereka para pendurhaka. Kenapa mereka disebut sedusta-dusta manusia sebagai seorang pendurhaka yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka telah berbohong kepada dirinya, padahal sejak dia hidup sampai dia kemudian akan mati, sejak dia bangun tidur sampai dia akan tidur lagi, semuanya adalah dari Allah dengan segala anugerah yang tak terdiri dan tak bisa dihitung saudara-saudara. Hampura ngomong gancang soal waktu 15 menit keburu lohor orang beak ke waktu. Hebat ini Imam Nawawi. Di Azkar dibilangin ada 5 vaksin. Nah, oke lah, desas-desus tentang vaksin yang ngomongin tentang apa Sinovac lah, apa Pfizer, saya nggak akan ngomongin itu. Saya ngomongin 5 vaksin efektif dari seorang wali besar. Kita tinggal amalkan, insya Allah zahiran wa batinan. Amin atau amin atau amin. Ini ngomong-ngomong Imam Nawawi, nih ada kaitannya. Ada seorang ulama besar di Spanyol. Ente meureun apalna Spanyol itu tempat main gunu, main bola, main badminton. Dulu Spanyol itu satu di antara negara dalam sejarah sebagai the golden age of Islam, atau sejarah keemasan, masa keemasan dalam perjuangan Islam. Di Spanyol ada sebuah nagari namanya Andalus atau Andalusia. Jadi Andalusia mah maneh we kabeh, Andalusia maneh we kabeh. Kalau urangan Andalusia. Padahal tamahan Andalusia si lain. Beraya. Lanjut. Sorry dak, aku ngomong ke mana nih. Bener. Tengah lagi. Tapi tepang deh insyaallah. Doa tuh. Amin. Beb doanya beb. Mohon mereka, mohon alhamdulillah saya. Semoga insyaallah. Alhamdulillah. Siap ya hari doaku. Doain biar nyade saya. Doain saya biar maju. Amin. Saya juga pengen. Ya, ini teman deh insyaallah. Mana di sini. Jadi ada ulama Spanyol namanya Muhammad, punya ayah namanya Abdullah, punya kakek namanya Malik.
Syekh Muhammad bin Abdullah bin Malik Al-Andalusi, ngarang kitab namanya Alfiyah. Waktu nulis Alfiyah, pas nyampe ke bait wahal fatan fikum fama khilun lana, baru nyampe situ baitnya, belum beres, baru setengah. Itu ada yang ngetok pantok. Assalamualaikum. Beliau simpan qalam, beliau bergegas menuju lawang pantok, menghentikan tulisan karena mendengar ada yang mengetuk pintu. Beliau datang ke pintu. Pas pintu dibuka, saudara, siapa yang muncul? Ternyata yang muncul adalah seorang ulama muda. Boleh nggak sih masih muda jadi ulama? Oh ya boleh, atau batul mah jadi penjahat mereka nih. Ada seorang ulama muda namanya Syekh Muhammad Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi yang masyhur dengan nama Imam Nawawi. Kaget ini Imam Ibnu Malik melihat kedatangan tamu istimewa. Akhirnya beliau sempurnakan tulisan tadi, bait yang baru setengah, yang wahal fatan fikum fama khilun lana, maka beliau tulis warajulun minal kirami indana. Lamun diterjemahkan ku bahasa bebas makia wahal fatan fikum fama khilun lana, sepotong bait yang Imam Ibnu Malik tulis. Adakah di antara kalian generasi muda berkualitas? Karena hari ini di sini kami krisis kehilangan, kami krisis dan tidak lagi memiliki generasi-generasi yang bisa diandalkan. Maka terjawab ketika Imam Nawawi bertamu, warajulun minal kirami indana, inilah laki-laki mulia dari golongan mulia, keturunan mulia di antara kami semua. Ini hebatnya Imam Nawawi, sampai dipuji dengan sebuah bait yang mengabadikan warajulun minal kirami indana. Karena orang-orang mulia itu, jangankan mereka telah menyampaikan ilmu lalu kita mendengar, lalu kita menjadikan itu sebagai sebuah modal untuk beramal soleh. Saat mereka duduk diam saja sudah jadi berkah. Hebat. Ulama, orang soleh, jangankan mereka berbuat sesuatu untuk kita, saat kita tidak satu tempat dengan mereka, bahkan mereka sudah meninggal dunia, baru menyebut namanya saja itu sudah turun rahmat. Inda dzikris shalihin tatanazzalur rahmat, turun rahmat dari Allah ketika orang-orang soleh disebut. Dzurriyyatul Habib Sayyidina Muhammad alaihi salatu wassalam, keturunan Nabi, para ulama, para kiai, para mujahid, para syuhada, para salihin, mereka kita sebut satu persatu sepanjang majlis yang ini. Maka saat itulah rahmat turun. Makanya saya Muhammad Hariri, kalau ditanya sama yang lain, oi Muhammad Hariri, kapan turun rahmat? Saya akan menjawab sekarang. Bila saya ditanya lagi, hei Muhammad Hariri, di mana turun rahmat? Maka saya akan jawab di sini, di Cipacing. Kenapa sekarang? Kenapa di Cipacing? Karena di Cipacing orang-orang soleh kita sebut-sebut. Kenapa sekarang? Karena sekarang kita menyebut-nyebut orang soleh dengan bacaan dzikir, dengan bacaan tawassul, dengan bacaan ratib, dengan ceramah-ceramah agama, dengan bacaan maulid. Semakin banyak orang soleh kita sebut-sebut, tatanazzalur rahmat, rahmat Allah makin banyak dilimpahkan kepada kita. Amin atau amin atau amin? Rahmatnya banyak, dengan salawat rahmat banyak, dengan baca Quran rahmatnya juga banyak, dengan menyebut-nyebut orang soleh kita dapat rahmat yang banyak, dengan membaca hadis itu juga mendapat rahmat yang banyak, dengan membaca Quran kita mendapat rahmat yang banyak. Soklah aiman, beres-beres di koroh. Rahmat Allah banyak, padahal kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib di dalam kitab Khurarul Hikam, beliau mengatakan bahwa rahmat Allah itu buat kita jadi modal untuk hidup sehari-hari sampai mati. Cukup satu rahmat. Dari kita bangun tidur sampai tidur, dari kita mulai hidup terlahir ke muka bumi dengan bahasa suci. Saya mau ceramah pakai bahasa apapun, waktu lahir saya nggak bisa ngomong kayak gini. Kita lahir dengan bahasa suci, betul? Lahir dengan bahasa suci, bahasa Sunda bukan, bahasa Indonesia bukan, bahasa Arab bukan, bahasa Jepang bukan. Kita sama semua. Mau anak kiai ke, mau anak pejabat ke, mau anak rampok, mau anak begal ke, mau anak Cina ke, mau anak Jepang ke, mau anak negro, semua sama. Pas lahir ke dunia nggak bawa bahasa mamahnya, nggak bawa bahasa bapaknya, yang kita bawa bahasa kesucian. Mana bahasa kesucian? Mau bapaknya profesor, anaknya lahir, dia tidak langsung berteori dengan rumus karena bapaknya profesor, pas anaknya lahir, M sama dengan E kali C kuadrat. Walaupun ibunya seorang sinden, pas lahir ke dunia anaknya tidak akan nyanyi. Apakah suara tangisannya akan menggunakan cengkok gitu? Pas lahir ke dunia, atau ayahnya seorang rockstar, ibunya seorang lady rocker model tantri kotak. Pas lahir orok ke dunia, si tantri kotak ngelahirkan orok cerik beri ngangkat lengan.
And you got to keep it security. Hey, yeah. And you got to make. Sing sumpah ada diri beneran sih kayaknya. Manusia baru lahir sampai nanti mati, bahan bakarnya, ibarat bahan bakar kalau mobil, baterainya, tenaga baterainya ibarat handphone, itu cukup satu rahmat saja. Tapi ketika sepanjang hidup kita mendapatkan rahmat yang begitu banyak, ini buat apa? Apakah teka pakai, terbuang dengan percuma? Oh tidak, saudara. Kemana tuh? Itu yang akan kita investasikan buat di akhirat. Itu yang akan kita tabung buat di akhirat. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sendiri yang menegaskan, engkau masuk surga bukan semata-mata karena salatmu, engkau masuk surga bukan semata-mata karena puasamu, engkau masuk surga bukan semata-mata karena sedekahmu, engkau masuk surga bukan semata-mata karena amal yang kau lakukan. Semata-mata engkau masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Illa ayyataghammadani Allah taala bi rahmatih, dengan rahmat Allah, dan rahmat Allah itu menjadi ridhonya, yang ridhonya membuka pintu surga, maka berhimpunlah di surga bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam. Makanya serius, dari ini hari sampai tak terhingga ujungnya kita mati, kita nabung rahmat sebanyak-banyaknya. Kau punya duit 1 juta, yang kau pakai bawa ke warung paling 10.000, sisanya yang 990.000 itu kau simpan di tabungan. Buat apa kau tabung? Kau simpan karena sewaktu-waktu kau akan membutuhkan. Seperti itu pula hari ini sampai mati kita hanya butuh 1 rahmat, sisanya yang begitu banyak dan tak terhingga dan begitu berlimpah karena sering banyak kita melakukan banyak ibadah yang mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita simpan dan kita tabung, kita jadikan investasi kita di akhirat. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan barakah rahmat tersebut. Amin Allahumma amin ya rabbal. Serius iman teueuy asli mega. Dan satu rahmat yang hebat, sebagaimana makna rahmat itu sendiri adalah riqatun fil qalb, getaran hati. Rahmat adalah cinta, cinta dimaknai mahabbah. Awamalihim tabi'annana agnul wafa wa mu'ibuna ma'za'alata ta'ali wa ana ya rabba أهل الوفا محبنا ما زال تحت لوانا. Siapa yang cinta kepada Nabi Muhammad, siapa yang cinta kepada keturunan Nabi Muhammad dari para habaib, siapa yang cinta kepada penerus Nabi Muhammad dari para ulama, siapa yang cinta kepada generasi istimewa Nabi Muhammad yaitu para pencari ilmu, siapa yang cinta kepada para pejuang Nabi Muhammad yaitu yang menghidupkan sunnah, maka mereka lah yang akan hidup bahagia dunia akhirat di bawah bendera Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk hawana in aradta ridana wa hadatuki, untuk hawana in kunta turida ya rabba man katawassafa وصفى بمحمد يوفينا سابعا لطوانا. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Saya percaya wajah-wajah inilah yang akan mendapat rahmat Allah. Saya percaya wajah-wajah inilah yang akan mendapat ampunan Allah. Ya Rabbal. Ini bukan wajah-wajah korban Indosiar kan? Ini juga bukan wajah-wajah yang penuh dengan virus-virus bucin kan? Ya bagus. Ini panas kalian tetap ngaji. Dikasih hujan kira-kira kalau miripis hujan tetap majelis tetap? Ini hebatnya banyak orang yang menyerah di tengah jalan saat kondisi tidak memungkinkan. Kalian mah orang-orang yang hebat, serius. Tahu nggak? Mereka yang nggak hadir majelis di akhirat nyesel, sumpah dah. Dari diri punya RT. Mereka yang tidak hadir majelis, mereka menyesal karena tidak datang. Oh, itu di majelisnya Habib Abu Bakar misalnya. Ada. Bilujan. Oh, itu di majelisnya Habib Husain Jindan, ada bacaan maulid, ada pembacaan ratib. Datang temane, di dunia dia bisa santuy, tapi di akhirat sumpah dia akan menyesal.
Saat mereka melihat orang-orang yang bermajlis mendapat 1 juta kemuliaan, mereka hanya gigit jari dan memperhatikan dadanya penuh sesak dengan penyesalan. Mereka hanya bisa berteriak, harusnya. Nah, itu datang waktu harita, makanya harusnya aku yang di sana. Nah, insya Allah kita mah bukan manusia-manusia yang menyesal itu. Amin. Karena kita hadir bermajlis dengan orang-orang saleh. Muhammad Hariri mengajak kalian bersilaturahim lewat Instagram @muhammadhariri_aa. Mangga di follow. Nih, nunggu di Instagram mangga di follow. Muhammad Hariri AA. Ngomong-ngomong mengenai medsos, mohon untuk tidak memposting hal-hal tidak perlu dan hal-hal tidak penting, termasuk jangan memposting makanan. Tadi saya ngobrol sama Habib Ali Ridho. Zaman sekarang itu banyak orang yang gak sopan ya. Makanan dicupret foto update status. Ini hanya akan membuat menderita mereka orang miskin. Saat melihat, aduh saya tanya tuh nang hari dewek giraha. Ini penderitaan serius. Itu jelas pamer loh. Dari mana tahu pamer? Dalamun hakaneuna nang ngeunah, ai ngatuman teu ngeunaheun ngomongna. Kalau makanannya ngeunah, dia akan foto sebagus-bagusnya. Sampai moto na 1000 kali udah upload kan hiji. Tapi kalau hulu pedak, dia tidak pernah update status. Ini jelas bahwa ini pamer ya. Ngomong-ngomong medsos, gunakan semanfaat mungkin. Karena di akhirat, medsosmu juga akan dihisab oleh Allah. Apakah jadi kebaikan atau tidak. Muhammad Hariri AA berterima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalin suaranya norok ya. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Kiai Haji Muhammad Hariri